على آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Asy-Syukur yang Allah muliakan, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Bulughul Maram, masih dalam Kitabul Hajj, kitab tentang haji, dan pembahasannya adalah tentang insyaallah istilam Hajarul Aswad, ya. Bab tentang istilam Hajarul Aswad itu hadis dari Abi Tufail. Halaman berapa tuh? Sudah ketemu? Baik. Terakhir yang kita bahas adalah juga masih menyinggung masalah tata cara tawaf, ya. Bagaimana itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristilam dengan beristilam Hajarul Aswad dan Rukun Yamani. Nah, kemarin itu terhenti di hadis dari sahabat Umar, ya, bahwa Umar radhiyallahu anhu ketika mau mencium Hajarul Aswad, ya, Umar bin Khattab berdialog dengan atau mengajak bicara Hajarul Aswad, dan itu apa hikmahnya, apa tujuannya, kenapa Umar kok ngajak ngomong batu. Dan hari ini kita lanjutkan hadis dari Abi Tufail, yaitu bagaimana jika seandainya kondisi susah mau mencium atau menyentuh Hajarul Aswad, yaitu an Abi Tufail radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil bait, beliau tawaf di Ka'bah, bil bait yani Baitullah, wa yastalimur rukna bimihjanin ma'ahu, dan beliau menistilam yakni menyentuh ar-rukna, yaitu rukun yang dimaksudkan rukun Yamani itu, bimihjanin ma'ahu, yakni dengan mihjan itu adalah tongkat, ya, yang dia punya, yang bersama dia, wa yuqabbil al-mihjan, dan setelah itu beliau mencium tongkatnya tersebut. Rawahu Muslim, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ini para jamaah, ketika lama kathirun nas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', ketika dalam haji wada itu yang ikut membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali orang-orang, sedangkan wa huwa yatuf, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan tawaf, ya, ala naqatihi, dia tawaf di atas ontaknya, wa ja'ala yastalimul hajarul aswad bimihjatihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistilam Hajarul Aswad bimihjanih, dengan tongkatnya, wa yushiru bihi ilal hajar, dan beliau berisyarat dengan tongkatnya tersebut ke al-hajar, ke batu Hajarul Aswad. Nah, ini para jemaah, berarti dalam kasus ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan beliau tawaf menggunakan onta. Zaman sekarang ada orang tawaf bawa onta, boro-boro bawa onta. Kita pengen kadang-kadang dijadwal, enggak? Karena saking banyaknya, ya, yang boleh tawaf itu yang pakai kain ihram, kecuali di jam-jam tertentu yang sedang kosong, ya. Harus tahu tuh jam-jam tawaf lagi kosong tuh jam berapa, lagi padat jam berapa. Oleh kosong tuh jam di sana itu kira-kira jam ba'da zuhur itu kosong, ya. Tapi kalau udah sore, ba'da asar, ba'da isya, ba'da maghrib itu penuh, ya. Nah, ini para jamaah naik onta, nggak kepikiran zaman sekarang naik onta, tapi dari sini kita bisa mengambil sebuah hukum, boleh nggak
tawaf itu naik onta. Boleh ya. Fihi dalil ala jawazi tawaf rakiban lil hajah, yaitu dalil bolehnya menaiki kendaraan kalau memang dibutuhkan. Kalau zaman sekarang naik kursi roda ya. Tapi kursi roda kan enggak buang air kecil ya kan. Kalau onta kan kalau dia kencing gimana? Ya kan? Ya kan, masa iya onta kayak manusia ke toilet dulu kan nggak mungkin. Nah, fihi istihbab istilamul hajar, dan di dalam hadis ini juga menunjukkan tentang dianjurkannya atau sunnahnya boleh untuk menyentuh hajarul aswad kalau memang sulit dia menyentuhnya pakai tangan. Istalamahu bima fi yadi, boleh dia mengistilam dengan sesuatu yang ada di tangan dia ya. Apa sesuatu itu? Dalam hal ini adalah pakai tongkat Nabi. Nggak boleh ya pakai tongkat, kan pakai tongkat tongsi pakai tongkat tongsi. Alla yu'addi bidzalika alla yu'dhi bidzalika ta'ifin. Kenapa Nabi melakukan itu? Supaya tidak menyakiti orang-orang yang lain yang sedang tawaf ya. Nah, terus tata caranya kalau pakai tongkat, apakah dicium atau tidak tongkatnya itu? Nah, kalau dalam hadis ini istilamul hajaril aswadi wa takbiruhu ya, dan menciumnya itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi halit tawaf wa bainat tawaf was sa'i, yaitu di dalam kondisi Nabi sedang melaksanakan tawaf dan tawafnya itu antara tawaf yang setelah itu mau melaksanakan sa'i. Jadi bukan tawaf yang sunnah ya, tawaf tahiyatul masjid ya, tapi tawaf yang habis itu dia mau sa'i ya. Karena tawaf ada orang yang sekedar putar aja 7 kali tapi setelah itu enggak lanjut sa'i ya. Nah, Nabi melakukannya itu adalah mencium beristilam hajar aswad dengan tongkatnya dan dia menciumnya. Itu tawaf yang setelah itu sa'i. Dan diberikan dalam catatannya fil hasyiyah, amma al-isyaratu ilal hajaril aswad in syaqqa taqbiluh, kalau seandainya memang sulit itu menciumnya dan memegangnya dan mencium hajar aswad, au istilamuhu biyadihi, menciumnya aja susah atau megang tangannya susah, maka au syai'un akhar fahuwa ijma', atau pakai sesuatu yang lain itu adalah ijma', kesepakatan para ulama, boleh. Nah, bagaimana kalau yang tidak bisa itu adalah rukun yamani? Kan boleh tuh sambil rukunin apa namanya ini? Iya, bahasanya apa namanya? Enggak nyeset apa? Istilah ngusap. Nah, adapun mengusap rukun yamani kalau memang enggak sempat karena penuh, apakah harus pakai isyarat enggak? Nah, adapun rukun yamani falam yathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yushiru ilaih. Tidak ada keterangan bahwa Nabi begitu sampai rukun yamani pakai isyarat, karena enggak bisa megang pakai isyarat enggak. Nah, karena yang dilakukan oleh Nabi pakai isyarat itu hanya di hajarul aswad, di rukun yamani tidak. Kalau memang iya, pasti ada hadis keterangan yang menjelaskan tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Jadi tidak usah ya pakai isyarat kalau memang tidak bisa mengusap rukun yamani. Lalu kemudian jadi yang diusap oleh Nabi itu hanya rukun yamani. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Kalau ada yang berpendapat begini, bagaimana Pak? Secara logika menyentuh rukun yamani aja boleh, bagaimana kalau semua rukun tawaf sambil megang sambil kiri ya, sambil
rukun Gorbi, rukun Asyami, rukun Gorbi, rukun Yamani, dan rukun Asyarqi, semuanya istilam. Kenapa? Satu aja pahalanya dapat pahala, gimana empat-empatnya gitu ya. Itu tidak diajarkan untuk menyentuh semuanya. Ya, lalu kemudian qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi mengatakan wastadalla bihi ashabu Malik wa Ahmad ala taharati baul ma yu'kalu lahmuhu wa rawthuhu. Nah, dengan keterangan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dia tawaf menggunakan unta, kan dikhawatirkan unta itu baul, buang air kecil. Bagaimana kalau dia buang air kecil? Nah, dengan kejadian ini Al-Imam Malik, Imam Ahmad, dan juga para pengikutnya menjadikan dalil bahwa air pipis onta itu tidak termasuk najis. Kalaulah memang najis, tidaklah digunakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk tawaf. Li'annahu la yu'minu zalika minal ba'ir, karena orang yang menggunakan onta tidak bisa merasa aman. Onta jangan pipis dulu ya, kan nggak bisa dikondisiin ya, tidak mendapatkan keamanan tersebut. Falau kana najasan, kalau seandainya najis, lama arrada al masjid lahu, tidak mungkin Nabi Shallallahu alaihi wasallam membawa unta tersebut untuk melakukan tawaf. Nah, ini para jemaah, jadi tentang mengusap Hajarul Aswad itu boleh dipakai tongkat ya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah tentang cara aturan menggunakan kain ihram saat sedang tawaf. Wa an Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttabi'an bi burdin akhdar, bahwa ya sahabat Ya'la bin Umayyah bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tawaf dalam keadaan muttabi'an. Muttabi'an itu apa? Muttabi'an al-ittiba. Kalau kemarin kita bahas ar-ramal. Ramal itu adalah lari-lari kecil di 3 putaran yang pertama. Nah, al-ittiba itu muttabi'an itu adalah menjadikan kain ihram yang di atas itu di bawah ketek kanan dan ujungnya ditaruh di sini. Ya, jadi diselempangin sehingga sininya kelihatan. Itu istilahnya namanya al-ittiba, pakai dot to kain al-ittiba. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat Ya'la bin Umayyah, beliau tawaf sambil begitu. Nah, dan dengan apa? Dengan burdin akhdar, dengan kain yang berwarna hijau. Nah, pernah ngeliat Pak? Orang tawaf pakai warna putih semua banyak. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam yang 5 Illa Nasai dan oleh al-Imam At-Tirmizi, dinyatakan hadisnya sahih. Berarti ada ketentuan tawaf itu menunjukkan bahu sebelah kanannya. Cuma bagaimana ketentuannya? Apakah di setiap tawaf? Apakah di setiap gerakannya? Nah, ternyata ini ketentuannya adalah beliau Shallallahu alaihi wasallam melakukan al-ittiba itu di saat Nabi melakukan tawaf al-qudum secara khusus. Tawaf baru nyampe ya, baru datang ya, tawaf qudum. Nabi tunjukin itu ininya, bahu kanannya. Haitsu lam yarid fi ghairihi min at-tawaf, dan tidak pernah disebutkan lagi Nabi melakukannya di tawaf yang lainnya. Berarti ittiba itu hanya dilakukan pada saat tawaf qudum ya. Qala al-ulama mengatakan al-hikmatu fi fi'lihi, ini sebenarnya disinggung sudah di saat membahas tentang ar-ramal ya, lari-lari kecil. Hikmahnya adalah annahu yu'inu ala isra'il masyi. Ternyata itu membantu untuk memudahkan saat sedang berjalan, karena kalau begini agak ribetan, yang ditaruh di bawah sini agak enakan gitu ya. Wa awwalu man ittaba'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi umratil qada. Yang pertama kali melakukan sistem
menunjukkan bahu tersebut, ittiba itu adalah Nabi dan para sahabat pada saat Umratul Qada. Sebelumnya ada tawaf, orang-orang jahiliyah melakukannya tawaf, tapi tidak ada yang melakukan kayak begitu. Pertama kali dilakukan oleh Nabi saat Umratul Qada, ya, liyasta'inu bidzalika 'ala ramal, dan untuk membantu hal itu untuk melakukan lari-lari kecilnya jadi enggak ribet. Untuk apa juga? Yang ketiga, liyaral musyrikuna quwwatahum wa jildahum, supaya orang-orang musyrikin melihat kekuatan kaum muslimin, ya. Tsumma shara sunnah, kemudian setelah itu menjadi satu sunnah. Sebelumnya memperlihatkan ke orang musyrikin, sekarang orang musyrikinnya enggak ngelihat, tapi tetap dia menjadi salah satu sunnah. Jadi bukan nunjukin ke saudara kita yang muslim, ya, nyohornya sama saudaranya. Sholat ngeliatnya main ngukur-ngukuran, masih gedean saya nih, ya, ada daerah yang gedean orang masih ngukur sama orang kaum muslimin. Bukan itu tujuannya, adalah bukan untuk main sombong-sombongan, tapi kepada orang musyrikin boleh. Nah, kemudian la yusra'ul ittiba, yang perlu menjadi catatan adalah bahwa kondisi ittiba tersebut, ya, tidak disyariatkan selain di tawaf. Jadi kalau sudah selesai fa idza qada tawafahu sawwa thiyabahu, kalau udah 7 kali pas putaran, udah naikin lagi. Dan pada salat termasuk fi rakaatay tawaf, 2 rakaat di belakang makam Ibrahim itu kita sholat udah dalam keadaan nutup lagi bahu kita, jangan masih dalam keadaan tersingkap gitu. Justru malah di situ nggak sopan sholat pundaknya ngablak gitu, ya, ditutup. Nah, ternyata banyak di antara orang yang sedang melakukan ihram itu tidak melakukan hal itu, atau mungkin karena kelupaan atau bagaimana, ya, kondisinya. Padahal itu tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, kalau ada orang yang melakukan tawaf itu pakai kain warna hijau, berarti boleh atau tidak? Boleh, dalilnya di sini. Cuma jangan pas musim kampanye. Ada yang pakai warna merah, ada yang pakai warna kuning, ada yang lagi kampanye nggak mau pakai warna putih. Ya, banyak yang hijau, bang, bukan P3 aja. Nah, setelah itu apa yang dilakukan dibahas, ya, ini hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an. Dia mengatakan kana yuhillu minnal muhil, adalah di antara kami, kata Anas, yang menunaikan ibadah haji bersama Nabi SAW, ada yang berihlal, yuhillu halla yuhillu tahlil, yakni ada yang melafalkan kembali talbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya, dengan suara yang dikeraskan. Al-ihlal itu adalah raf'us shaut bit talbiyah, mengeraskan suara saat bertalbiyah. Nah, Anas bercerita di antara kita ada yang mengucapkan talbiyah, fala yunkar alaih, maka tidak diinkari hal itu. Ada Nabi tidak ada yang menegurnya, ngapain ente talbiyah lagi? Ya, tidak Nabi, tidak pula yang lainnya. Dan kata Anas, wa yukabbiru minnal mukabbir, di antara kita juga ada yang bertakbir. Sebagian ada yang labbaik Allahumma labbaik, sebagian ada yang bertakbir. Fala yunkar alaih, dan tidak juga diingkari atas perbuatan tersebut. Tidak ada yang saling komen, tidak ada yang saling menyalahi satu sama lain. Nah, ini dicantumkan al-haditsu yadullu, ya, bitamamihi, tentang cerita Anas ini tentang ada yang bertalbiyah, ada yang bertakbir. Itu secara lengkap ada di dalam kitab Sahih Imam Muslim, di mana pernah anak Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Muhammad bin Abi Bakrin pernah bertanya kepada Anas bin Malik, perawi hadis ini, ya, putranya Abu Bakar bertanya saat mereka berdua dengan Anas, ghadiyani min Mina ila Arafah. Ternyata kalimat ini diucapkan ketika mereka habis dari Mina mau ke Arafah, berarti dari tanggal 8 ke 9,
dari Mina mau ke Arafah, mau wukuf. Nah, sepanjang perjalanan itu berada yang kaifa kuntum tasna'una fi mithli hadzal yaum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kalian lakukan dulu ya, seperti apa namanya kita lakukan hari ini, kata Muhammad bin Abu Bakar. Faqala, maka Anas bin Malik mengatakan, kana yuhillu minnal muhil. Nah, ini isi hadis ini. Sebagian ada yang bertalbiyah, sebagian ada yang bertakbir. Dua-duanya tidak ada yang diingkari. Nah, wafil hadis, dan dalam hadis tersebut ada jawaban raddun ala man qala yaqta'ut talbiyah subha yaumi Arafah. Kalau ada yang mengatakan pada saat dari Mina mau ke Arafah udah nggak usah talbiyah di pagi hari Arafahnya, ini hadisnya justru membolehkan ya, tidak ada yang melarang hal itu. Al haditsu yadullu bi fahwahu ala anna sahabah radhiyallahu an. Hadis ini menjelaskan bahwa kondisi secara umum para sahabat, bahwa sahabat itu yunkiruna ala man khalafat nahja. Jadi kondisi sahabat itu secara umum kalau ada perbuatan yang tidak sesuai dengan manhaj ya, dengan nahj al-mustaqim, nah, tidak sesuai dengan petunjuk aturan, pasti apakah itu ucapan maupun perbuatan pasti mereka akan menegurnya ya. Wa annahum la yuqirruna mukhtian, bahwa mereka tidak membiarkan sesuatu yang salah ya, maka diamnya saja itu menjadi pelajaran, nggak ada yang mengingkari, itu menjadi sebuah apa namanya istinbat hukum, berarti boleh gitu, karena sahabat itu tidak mungkin membiarkan sesuatu yang salah. Kalau di kita kan kalau ada yang salah nggak enak negornya malah ya kan, paling digibahin ya kan, di belakangnya diomong-ngomongin. Nah, sahabat tidak seperti itu. Pakai lagu Jalal Warfah lagi sa'i ya. Nah, itu para jamaah. Lalu kemudian itu terkait dengan apa yang diucapkan ke Arafah, dan masih sedikit lagi hadis, dua hadis ya. Ya, itu hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi taqal, bahwa Nabi pernah mengutus aku untuk fisaqal. Apa itu as-saqal? As-saqal itu adalah mata'ul musafir, yaitu barang bawaan orang-orang yang sedang musafir, itu namanya as-saqal. Kata Ibnu Abbas, aku pernah diutus oleh Nabi SAW untuk mengurus ya, urusan perabotan pembawaan kebutuhan orang-orang yang musafir. Au qala fi du'afah, atau dia mengatakan aku diutus oleh Nabi untuk menemani orang-orang yang ad-du'afah, orang-orang yang lemah. Siapa? An-nisa wal atfal wa kibaris sin wal marda, itu orang-orang yang lemah seperti para wanita, anak kecil, orang yang sudah tua umurnya, dan orang yang sakit. Kata Ibnu Abbas, aku pernah diutus untuk menemani mereka ya. Lalu kemudian min jam'in bilailin, dari jam'in. Mana jam'in di sini? Jam'in di sini maknanya adalah Muzdalifah ya. Jadi setelah menceritakan apa namanya hadis sebelumnya dari Mina ke Arafah, ini menceritakan dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, aku diutus bersama orang-orang yang lemah, min jam'in. Dia itu maksud jam'in itu adalah Muzdalifah. Kenapa dikatakan jam'in? Jam'in itu kan artinya menghimpun, mengumpulkan. Nah, Muzdalifah disebut jam'in karena lijtima'in nas fiha, karena orang-orang pada berkumpul di Muzdalifah, di tempat tersebut, maka tempat itu disebut oleh Ibnu Abbas disebut jam'in. Lalu kemudian juga dikatakan jam'in karena di dalam tempat tersebut di Muzdalifah ya, Nabi SAW mensyariatkan kita untuk sholat jamaah. Sholat apa pada jamaah? Maghrib dan Isya. Nah, karena di situ sholatnya jamaah, jadi Muzdalifah disebut jamaah, jam'in. Nah, Ibnu Abbas mengatakan di situ aku di malam hari, disebutkan tempatnya bilailin, di malam hari. Hadisnya sahih
muttafaqun alaih. Nah, ini berarti bicarain tentang tata cara wukuf di Muzdalifah. Kapan kita sampai di Muzdalifah? Bilailin, di malam hari, itu ya. Lalu kemudian hadis yang Aisyah yang berikutnya ini melengkapi masih tentang wukuf di Muzdalifah, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, Aisyah mengatakan, istadzanat Saudatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal Muzdalifah, bahwa pernah Saudah istri Nabi izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam wukuf di Muzdalifah tersebut, yaitu malam setelah wukuf tanggal 9 ya, besoknya Yaumun Nahar. Nah, Saudah pernah izin untuk apa? Untuk untuk berangkat duluan. Seharusnya di Muzdalifah itu kan sampai subuh, sampai matahari agak muncul, tapi ternyata Saudah ini sudah izin sama Nabi, boleh nggak meninggalkan Muzdalifah lebih awal gitu. Nah, di sini kan ada aturan syariat bahwa wukuf di Muzdalifah itu kapan waktunya, dari kapan mulainya sampai kapan. Nah, antadfa'a qablahum, bolehkah ya Saudah ini untuk meninggalkan Muzdalifah sebelum waktunya? Wa kanat sabitah, yakni sakilah, dan adalah saat itu Saudah adalah orang yang berat. Ini berat maksudnya berat melakukannya ya. Lalu kemudian fa'adzina laha, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih muttafaqun alaihi. Ya, ini bahwa aturan mabit di Muzdalifah itu adalah di malam hari, al-bayatu bi Muzdalifah ila ba'da tulu'il fajar. Waktunya sampai fajar itu muncul ya. Kalau dalam bahasa yang lainnya adalah ila an yusbih, sampai waktu subuh. Tsumma yakif, kemudian berdiam sebentar, hatta yasfar, sampai kelihatan kuning-kuning ya, matahari, cahaya matahari itu muncul. Adapun aturan untuk para orang-orang yang lemah, wanita, anak-anak, orang tua yang lemah, yang sakit ya, wa kadzalika man la yastaghnuna an rifqatihi minal aqwiya. Itu boleh dia izin dulu sebelum waktunya, malam-malam ya, meninggalkan Muzdalifah. Terus bagaimana dengan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kan dia nggak sakit, dia bukan perempuan, dia nggak lemah, dia mah sehat. Dia cuma diutus oleh Nabi suruh dampingin. Boleh nggak? Nah, kalau zaman sekarang adalah pembimbingnya. Ada pembimbingnya, boleh nggak ya? Nah, kalau suruh jalan sendiri, orang sakit, orang tua, nggak bisa. Nah, pembimbingnya boleh nggak? Nah, berdasarkan hadis ini, fala ba'sa min taqdimihim, itu tidak apa-apa ya, termasuk pembimbingnya mendahulukan, meninggalkan Muzdalifah ba'da muntasaf lailatan nahar ila Mina, boleh meninggalkan setelah tengah malam menuju ke Mina. Dan para ulama dalam kitab Al-Mughni mengatakan, kami tidak mengetahui bahwasanya itu dianggap sebagai menyalahi aturan ya, karena itu justru adalah bentuk kelembutan syariat Islam untuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit ya, jadi diperbolehkan. Adapun orang yang sehat, qala al-wazir ajma'u ala jawazi daf min Muzdalifah ba'da nisfil lail illa Abu Hanifah qala alaihi dam. Adapun para jumhur ulama itu memang membolehkan ya untuk meninggalkan Muzdalifah setelah setengah malam. Ini memang agak sedikit ini antara hadis Ibnu Abbas dengan Aisyah. Hadis Ibnu Abbas ini mengisyaratkan malam itu semuanya ada di Muzdalifah, bahwa meninggalkan Muzdalifah itu adalah setelah fajar. Tapi Ibnu Abbas, Aisyah ini, hadis Aisyah malah membolehkan. Maka jumhur ulama mengatakan boleh, kecuali mazhabnya Imam Abu Hanifah, siapa yang meninggalkan Muzdalifah dari malam hari maka dia kena dam.
Tapi kita memakai jumhur, pendapatnya jumhur ulama berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Ya, ini dalilnya, kuntu, kata Ibnu Abbas, fi man qadiman Nabi SAW, aku termasuk orang yang diutus oleh Nabi untuk ngurus orang-orang lemah, ya, dari Muzdalifah ke Mina. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, dengan pernyataannya ini berarti boleh, dan Ibnu Abbas nggak kena dam karena memang ada hajat. Tapi meskipun demikian, afdolnya tetap sampai subuh, kecuali boleh meninggalkan kalau bagi orang yang punya tugas atau punya uzur. Itu barangkali perjamaah terkait dengan mabit di Muzdalifah. Barangkali ini dan berikutnya insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang tentang amalan manasik haji berikutnya, yaitu jumroh. Ya, setelah dari Muzdalifah adalah melontar jumroh di Mina. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan setelah mengetahui hukumnya, yang belum pergi haji bisa segera pergi haji. Ya, amin. Kalau pergi haji 20 tahun ya. Nanti yang ada yang talbiyah, ada yang takbir dari tanggal 8 ke Arifah. Kayaknya kemarin sebelumnya batas talbiyah itu pas sudah tahallul awal itu yang lanjut lagi. Jadi pas sudah di sudah di Arafah, berhenti kan tuh zikir. Nanti mau lanjut lagi ke Muzdalifah itu talbiyah lagi. Sampai kapan? Sampai itu dia tahallul awal. Tahallul ya, tahallul tahallul awal ya, setelah itu enggak ya, ini menjelaskan bagian dari pergerakannya, kan memang belum ada perintah untuk berhenti gitu. Tapi di tanggal tarwiyah itu udah ada yang takbir itu. Iya, tidak diingkari. Nah, tidak diingkari. Ada yang takbir, ada yang talbiyah. Gitu. Boleh secara hukum, tapi kan ini nggak tahu takbirnya apakah takbir yang kita pahami, takbir takbiran. Tapi dengan adanya hadis ini menguatkan dengan hadis yang lainnya bahwa takbiran itu kan mulainya dari fajar Arafah, ya kan? Hari Arafah fajar itu udah mulai takbir kita, boleh. Gitu. Nah, ini dari tarwiyah ke menuju Arafah kan habis subuh. Ya, dari Mina mau ke Arafah kan habis subuh. Berangkat, udah boleh takbir. Nah, jadi kalau ada yang nanya, mana yang lebih bagus? Takbir apa ya? Talbiyah, dua-duanya tidak ada yang mengingkari gitu. Maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian para jamaah sekalian, kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.